Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila sallallahu wa dzurriyyati wa jannah syada salihin salakatul muqarrabin. Husan ila Imam Bukhari sumaila Imam Az-Zabidi sumaila sunnah. Husan ila abana wa ummatina wa jaddina wa sallallahu alaihi syaikhina husan ila mahatina asqiya malam. Alamidin wa azadi wa ali baitihi. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Mukhtasar Bukhari. Yang belum punya kitab nanti segera dikoordinasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 159. Itu ya. An Suwaid ibnu Nu'man radhiyallahu anhu stune Suwaid iku kharaja keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma Khaibar ing tahun perang Khaibar. Perang Khaibar itu perang Kanjeng Nabi melawan orang Yahudi Khaibar. Khaibar itu suatu tempat. Itu tahun berapa? Ada yang tahu perang Khaibar tahun berapa? Saya lupa. Perang Khaibar itu tahun ke-7 Hijriah. Setelah perang Khaibar, kemudian Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menikahi Sayyidah Fatimah itu tahun ke-8 Hijriah. Perang Khaibar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-8 Sayyidah Fatimah menikah. Setahun berikutnya punya putra Hasan. Setahun berikutnya punya putra Husain. Setahun berikutnya punya putra Zainab. Jadi 3 putranya Sayyidah Fatimah. Dengan hasil pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tahun ke-11 Hijriah Nabi wafat. Berarti ketika ditinggal wafat Nabi, Sayyidina Husain itu baru sekitar umur 3 atau 4 tahun. Karena itulah Anda bisa paham kenapa dalam hadis itu banyak dikatakan Nabi itu sering ngomong cucunya Hasan diajak ke masjid jamaah karena adiknya 2. Jadi kecil-kecil adiknya 2. Sehingga kalau ada Anda punya anak umur 3 tahun, punya adik 3, berarti ngikuti sunnah Rasul. Anak cilik-cilik akeh. Itu perang Khaibar tahun ke-7 Hijriah. Hatta idza kanu sampai ana sapa mereka iku Sohbai, ana daerah Sohba. Wa ya ta Sohba iku adna Khaibar. Sohba itu adalah sebuah lembah yang ada di daerah Khaibar. Fasalla mongko salat sapa Nabi al-asra ing asar. Nabi salat asar di Sohba. Suma da'a, kemudian minta sapa Nabi bil aswadi kelawan bekal. Sampai kita nggak tahu, kita belum pernah Ustaz belum pernah tahu dari Madinah ke Khaibar itu berapa kilo. Mungkin cukup jauh. Dari Madinah kalau berangkat pagi sampai Khaibar asar. Kalau perjalanan pakai unta itu rata-rata berapa kilo per jam? Kalau Anda jalan kaki berapa kilo per jam? Pernah nyatet 1 jam ada 10 kilo. Oh ya, belum praktek. Nabi kalau diasumsikan berangkat pagi sampai Khaibar itu asar. Karena itulah Nabi ketika itu minta bekal. Udah waktunya makan. Bekal falam yukta. Maka kemudian tidak diberikan sapa Nabi ila bisawi kecuali dengan tepung keju sawi. Ternyata bekalin Nabi itu keju. Kalau Anda apa? Bekal Anda biasanya kalau makan nasi. Nabi rupanya nggak pernah makan nasi karena biasanya beliau kalau nggak susu keju roti. Roti ini pun gandum. Kalau kita kan roti apa itu? Tepung. Kan beda tuh. Gandum itu tidak memberikan kolesterol. Gula darah ya. Sehingga kenapa Nabi sehat? Karena Nabi makanannya sehat. Pak Amaro
kemudian perintah sapa Nabi bi kelawan sawik tadi payusia, maka kemudian dibuat bubur dari gandum, tepung, kemudian keju dibuat bubur. Fa'akala, kemudian makan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akalna lan makan sapa kita. Setelah sholat asar, beliau kemudian minta bekalnya dibuka, dimakan. Bekalnya tadi kemudian dibuat bubur. Setelah makan bubur, sumakoma, kemudian berdiri sapa Nabi ilal maghribi untuk sholat maghrib. Famat mado, kemudian berkumur-kumur. Famat matna, kemudian kita juga berkumur-kumur. Summa sholat, kemudian sholat sapa Nabi walam yatawaddo, kemudian tidak berwudu. Ini masih melanjutkan bab kemarin. Kalau kita wudu, kemudian kita makan, kita batal enggak wudunya? Kalau Anda punya wudu, kemudian makan, wajib wudu lagi enggak? Enggak. Kalau kita wudu, punya wudu, kemudian makan, tidak perlu batal wudunya, tidak perlu wudu lagi. Salah satu hadis yang dipakai adalah ini. Nabi pernah sholat asar, banyak hadisnya, tapi intinya adalah Nabi wudu, sholat, setelah itu makan, dan beliau tidak wudu lagi. Ini yang kita pakai untuk mazhab Syafi'i. Kenapa ini penting? Karena di dalam mazhab lain, selain Imam Syafi'i, itu ada yang memberikan fatwa bahwa kalau Anda wudu, kemudian makan, makanan yang dimasak dengan api, maka Anda harus wudu lagi. Itu ada pendapat di mazhab lain. Sehingga Anda harus paham, ada pendapat lain yang mengatakan kalau Anda makan, Anda wudu, ini habis subuh ini kemudian sarapan, yang sarapannya apa biasanya? Nasi goreng misalnya atau Indomie, itu kan dimasak dengan air, dengan api. Maka Anda kalau sholat duha, Anda harus wudu lagi. Jadi dalam mazhab itu dikatakan kalau kita punya wudu, kemudian kita makan makanan yang dimasak dengan api, maka kita harus wudu lagi. Kita di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau kita wudu, kemudian makan, kita tidak perlu wudu lagi. Banyak hadisnya, salah satunya adalah ini. Bahwa Nabi suatu ketika pas perang Khaybar, beliau sholat asar, habis sholat asar, kemudian makan, setelah makan beliau hanya cukup kumur-kumur saja dan tidak perlu itu lagi. Oke, itu hadis nomor 159. Kalau dalam hadis Bukhari tercatat nomor 209. An Maimunah radhiyallahu anha, saking Maimunah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akala makan sapa Nabi indana bersama kita. Indah bersama Maimunah katifan ing iga kambing katifan. Kalau kita biasanya kan kikil, Nabi makannya iga. Suma sholat, kemudian sholat walam yatawaddo, dan tidak wudu. Ini hadis yang kedua. Nabi menurut Sayyidah Maimunah, Nabi ketika itu makan bersama Sayyidah Maimunah, makan daging kambing. Berarti kalau daging kambing dimasak dengan api. Kemudian kata Sayyidah Maimunah, Nabi tidak wudu lagi. Jadi beliau cukup kumur-kumur dan selesai. Hadis yang lain an Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tadi makan makanan dengan api. Nah, sekarang ada hadis lain minum. Ana Nabiyya satene kanjeng Nabi iku syariba, minum sapa Nabi labanan ing apa labanan? Susu. Famat madho, kemudian berkumur-kumur wakola. Nabi minum susu, habis wudu minum susu. Kemudian Nabi juga tidak perlu wudu lagi, cukup kumur-kumur saja. Wakola lan dawuh sapa Nabi, innalahu saat temen iku lau ketui labanan dasaman, ada lemak. Nabi hanya mengatakan di susu itu mengandung lemak. Karena itulah ketika habis minum susu sebaiknya berkumur. Kalau kita sikat gigi habis makan atau minum. Wa an Sayyidah Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oke, selesai soal
habis wudu makan selesai. Intinya bahwa habis wudu kemudian makan tidak membatalkan wudu. Itu yang kita ikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau Anda mengikuti mazhab lain setelah wudu makan kemudian wudu lagi ya silahkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan salah satu dasarnya hadis-hadis ini. Wa an Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah SAW qala, idza na'asa nalikane ngantuk sapa ahadukum wa huwa halu taiman iku yusolli salat. Kalau Anda mau salat Isya kemudian kok ngantuk, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fal yarkut, hendaknya tidur. Wah, ini senang banget kalau santri. Oh, ngantuk Ustaz, langsung tidur. Nabi mengatakan kalau Anda sholat kok ngantuk ya tidur dulu hatta yadhhabba, sehingga hilang anu saking man apa annaumu, ngantuknya. Tidur dulu sampai hilang ngantuknya. Kalau Anda kan nggak perlu tidur toh, cukuplah ngombe kopi. Intinya adalah agar pas sholat itu tidak ngantuk, sehingga kita tahu apa yang kita baca. Pas sholat jangan sampai wayahe ngadeg berdiri maca tahiyat, wayahe tahiyat maca Fatihah. Intinya adalah agar ketika sholat kita tidak salah baca. Itu juga yang kita paham ketika dulu kita tidak boleh minum minuman keras. Kenapa? Orang yang minum minuman keras itu nggak sadar. Kemudian kalau dia sholat dia salah baca. Waktunya baca tahiyat, baca Rabbi Firli atau dan seterusnya, nanti nggak benar. Nabi mengatakan karena itulah kalau kita ngantuk sebaiknya tidur dulu. Tapi ini bukan kemudian jadi alasan untuk tidur kemudian nanti jadi bakat. Karena orang ngantuk itu ada yang bakat, ada yang memang capek banget ngantuk, ada yang bakat setiap habis subuh mesti ngantuk. Tapi begitu ngaji, alhamdulillah kita selesai ngajinya langsung beber. Ada toh? Begitu kita dengar ngaji Al-Fatihah kita mulai nduk, itu langsung gak kuat ngantuk. Begitu selesai langsung hilang ngantuknya. Ada yang bakat begitu. Kata Nabi, kalau kalian ngantuk kemudian waktu sholat hendaknya tidur dulu. Fa inna ahadakum, mongko sak temene salah satu dari kalian iku idza shalla, nalikane sholat sapa ahad wa huwa halitawi man ahad iku naisun ngantuk. Layadri, mongko tidak akan ngerti sapa man la'allahu barangkali ana sapa man iku yastaghfiru, istighfar atau fayasubu, mongko kemudian mencaci sapa ahad nasahu. Kata Nabi, jangan-jangan pas sholat itu nggak sadar dia mau apa, mau istighfar atau kemudian bacaannya mencaci dirinya sendiri. Wa an Anasin radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, idza na'asa, nalikane ngantuk sapa ahadukum fi sholati dalam salat falyanam, mongko hendaknya tidur sapa man hatta ya'lama, sehingga dia ngerti sapa man maing barang yaqra'u yang maca sapa man. Hadis ini semua sama. Intinya adalah kalau kita sholat hendaknya jangan ngantuk, sehingga kita sadar kita tuh maca apa toh. Karena itu kan kita agar sholatnya itu bisa tidak ngantuk. Kalau kita ngerti Dokter Soleh ya, Anda ngerti Dokter Soleh, dokter kesehatan. Beliau S1-nya tarbiyah, S2-nya psikologi, S3-nya kedokteran. Kayak apik banget itu, Anda bisa tiru. Yang S1 arsitektur, misalnya S2 psikologi, S3, jadi S1, S2, S3 tak menyambung. Tapi luar biasa, ketika beliau ngambil S3 kedokteran, beliau presentasi hasil penelitiannya di Harvard University di Amerika. Penelitiannya tentang pengaruh sholat tahajud terhadap kesehatan. Jadi sehingga beliau kemudian membuat klinik sekarang di Surabaya. Beliau dosen UIN Surabaya. Itu membuat klinik kesehatan dengan cara sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sebagai terapi untuk kesehatan, bukan hanya mental, fisik. Pas Ustaz ketemu dulu dengan beliau, beliau mengatakan sakit ginjal, batu ginjal itu
beliau bisa, insya Allah tidak janji, tetapi beliau memperkirakan ginjal itu bisa sembuh dengan 3 atau 4 kali tahajud. Tapi tahajudnya itu gak kayak kita. Nah kita itu tahajudnya kan cepet banget tuh sholatnya. Tahajud 4 rakaat 5 menit. Nah kalau beliau ngajarkan tahajud itu lama. Rukuknya setengah jam, sujudnya setengah jam. Dan Anda bisa bayangkan yang sering saya sampaikan, kalau Anda rukuk kemudian modelnya L gini, maka kalau kita rukuk kemudian punggung ini rata, maka kan kaki ini akan ketarik loh, urat-urat. Nah, karena ketarik itu, maka kemudian melahirkan keringat. Karena keringat yang banyak, kemudian kita tidak bisa ngantuk. Sehingga sholat kok ngantuk, berarti ada yang perlu kita pertanyakan sholatnya. Berarti enggak pas. Karena itulah kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Turmudi, Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan gini, suatu ketika musim dingin, dan Anda bayangkan kalau dingin di Medina itu koyok, nggak kebayang deh sini kalau dinginnya Malang itu bukan apa-apa. Dulu Ustaz pernah pas umroh itu musim dingin, itu dinginnya luar biasa, itu sampai kulit ini kayak keluar bercak darah karena kita nggak kuat dinginnya. Itu dingin banget kalau musim dingin. Kata Sayyidah Aisyah, suatu ketika musim dingin, Nabi itu pas ketika itu giliran di rumah Sayyidah Aisyah dan beliau sholat malam. Musim dingin, Nabi sholat malam dan Nabi semua badannya berkeringat. Itu berarti sholatnya Nabi luar biasa. Mestinya sholat itu justru menghilangkan ngantuk. Lah sholat kok ngantuk, berarti kita perlu belajar lagi sholatnya. Sampai mana tadi? Falyanam hatta na'lama yaqra'u. Wa kana radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi ku yatawaddu. Wudu sapa nabi inda kulli salatin. Ini hadis lain lagi. Hadisnya banyak. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Umayyah, Suwaid bin Nu'man, kemudian yang lain, Nabi itu selama tidak batal, beliau tidak wudu. Bahkan setelah habis makan pun tidak wudu beliau. Tapi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Anas mengatakan begini, Anna Nabiya satane kanjeng Nabi ku kana ana sapa nabi iku ya tawaddu. Wudu sapa nabi inda kulli salatin, setiap salat. Hadisnya beda-beda. Kalau hadis ini mengatakan nabi itu setiap salat wudu. Karena itulah tetapi kita waqala lan ngendika sapa Anas wa kana lan ana iku yuziu nyukupi ahadana yang salah satu kita apa wudu malam yuhdis, selama belum hadas. Ini bedanya Nabi. Kalau menurut Anas, Nabi itu setiap, Anas tahu ya, Anas itu pernah membantu di rumahnya Nabi itu selama 10 tahun. Dan beliau mengatakan, saya selama 10 tahun membantu di rumah Nabi, saya belum pernah dimarahi Nabi. Dan saya tidak pernah mendengar Nabi tengkar dengan Sayyidah Khadijah. 10 tahun. Kita kadang pacaran 6 tahun, nikah 3 hari. Enak toh? Sing artis. Pacarannya suwe, begitu nikah belum ada setahun cerai. Biyen pacaran kita apa? Setelah nikah. Sementara mbah kita itu enggak pernah pacaran, tapi enggak pernah, jarang toh mbah-mbah kita itu cerai. Coba kalau di tempat lain itu kan luar biasa. Itu Nabi, ceritanya Anas, Nabi itu kalau setiap sholat beliau mesti wudhu. Sementara kita orang umatnya ada keringanan. Kita hanya wudhu kalau kita batal. Kalau nggak batal nggak perlu wudhu. Itu bedanya. Sama dengan ada hal-hal yang khusus untuk Nabi. Nabi itu boleh nikah lebih dari 4. Kalau umatnya tidak boleh dari 4. Kita itu sholat tahajud sunnah. Kalau Nabi sholat tahajud itu wajib. Ada hal yang berbeda toh. Ini wudhu mungkin salah satu hal yang berbeda untuk kita. Ini tercatat dalam Bukhari nomor 214. Oke, kita lanjutkan. Wa ini Ibnu Abbas radhiyallahu an maro
lewat sapa Kanjeng Nabi bihaitin ing dalam suatu tempat tembok min hitatil Madinati ing dalam wilayah Madinah awi Makkah atau Mekah. Suatu ketika kata Ibnu Abbas, Nabi itu lewat di sebuah tempat kuburan. Jadi Nabi itu lewat sebuah kuburan di daerah Mekah atau Madinah. Fasami'a mongko mendengar sapa Nabi sauta insana ini suara dua orang yu'adzibani kang disiksa sapa insan fi kuburihima ing dalam kuburnya. Kata Anas, suatu ketika Nabi lewat di kuburan di Mekah atau Madinah, kemudian beliau mendengar ada suara jenazah yang dikubur yang disiksa di kuburnya. Kalau Anda biasa salat malam, kalau Anda biasa bangun malam, kadang kita dikasih oleh Allah dikasih kesempatan untuk bisa mendengar. Kadang suara yang kalau siang hari nggak terdengar, itu bisa kita dengar. Kalau Anda biasa sholat malam, biasa bangun malam, kuat melek bengi, kadang kita dikasih kemampuan oleh Allah melihat sesuatu yang nggak bisa terlihat ketika siang hari. Nah, toh, kalau dulu kakak kelas Anda, santri, kadang cerita, Ustaz, tadi saya melihat ada sesuatu yang lewat. Dia biasa bangun malam. Orang-orang yang punya bangun malam, biasa bangun malam, itu Allah kadang ngasih kemampuan itu. Nabi jauh lebih hebat. Kadang kalau dulu ada di rumah di Nganjuk itu ada santri yang kalau malam dia dengar suara sama dengan yang diriwayatkan ini, mendengar suara tangisan karena di sebelah utara rumah itu kuburan besar, kuburan umum, kadang begitu. Nah, suatu ketika dalam riwayat ini dikatakan Nabi mendengar suara tangisan orang yang disiksa di dalam kubur. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi yu'adzibani disiksa sapa mereka wa ma yu'adzibani lan ora disiksa sapa mereka fi kafirin ing dalam dosa besar. Qala kemudian ngendika sapa Nabi bala. Kemudian Nabi ditanya ketika beliau mengatakan saya mendengar ada orang disiksa di dalam kubur ini. Sahabat nanya, kenapa mereka disiksa kan Nabi? Apakah mereka melakukan dosa besar? Iya. Karena ana sapa ahaduma iku layas tatiru, tidak bersih fi bauli ing dalam baul air pipisnya. Satu, ada orang disiksa karena dia tidak bersih di dalam kasus pipis. Karena itu kan marilah kita belajar kamar mandi kita bersih dan kalau kita pipis itu bersih. Nabi itu bisa menyebabkan siksa kubur. Orang yang tidak menjaga kebersihan, terutama adalah kasus pipis. Tidak menjaga pipisnya. Yang kedua, yang pertama orang disiksa karena kasus pipis. Yang kedua, bahkan alat ono sopal akhoru yang lain iku yamsi berjalan bin namimati kelawan namimah. Namimah apa? Mengadu domba. Ada orang yang disiksa karena kasus pipis, kebersihannya nggak bagus. Yang kedua, orang yang disiksa dikubur karena biasa adu domba. Kalau melaku ke kampus ngerasani. Kayak santri enggak lah. Jalan ke kampus kadang kita itu tuku makanan. Begitu makanan kita enggak sesuai dengan selera, ngerasani bakule. Enggak perlu, kalau Anda suka ya dimakan, kalau enggak suka ya enggak usah beli lagi di situ. Enggak usah. Itu apa sih? Aku sampai kampus dirasani. Mulai kampus dibaleni. Ketemu lewat warung. Iki mau lho, Mbak. Masya Allah, Mbak. Enggak perlu, kalau marilah kita belajar enggak perlu ngerasani orang. Kalau kita suka ya kita makan aja, kalau enggak suka ya enggak usah dimakan. Enggak perlu ngerasani. Nabi mengatakan ada dua orang, ada dua perilaku yang bisa menyebabkan siksa kubur yang cukup berat. Satu adalah kebiasaan namimah, mengadu domba. Yang kedua adalah tidak menjaga kebersihan pipisnya. Karena itulah kemudian mereka disiksa.
Sumada'a, kemudian minta sapa Nabi bijari datin kelawan pelepah kurma. Karena mendengar ada orang disiksa di alam kubur tadi, Nabi kemudian minta diambilkan pelepah kurma yang basah. Pakasaro kemudian mecah sapa Nabi ha ing jaridah kisrota ini ing dua. Pelepah kurma tadi satu, karena itulah oleh Nabi kemudian dipecah dua. Fawadoa, kemudian meletakkan sapa Nabi ala kuli qabrin untuk setiap kuburan minhuma dari salah satu tadi kisrotan ing satu bagian. Pelepah kurma dibagi dua, kemudian setiap satu bagian diletakkan di atas kuburan. Fakilah kemudian ditanya lahu maring Nabi, ya Rasul, lima fa'alta hadza, lima krono apa fa'alta berbuat sapa tuan hadza ing ini. Karena Nabi meletakkan pelepah kurma basah tadi, kemudian para sahabat nanya, kanjeng Nabi, kenapa Anda berbuat seperti itu? Kala kemudian jawab sapa Nabi, la'allahu, supaya ana sapa man iku ayu khaffafa, ento diringankan anhuma saking keduanya malam yal basah selagi masih basah. Jadi artinya Nabi memberikan syafaat, memberikan doa dengan memberikan pelepah kurma basah terhadap kuburan. Dengan harapan selama pelepah kurma itu masih basah, semoga pelepah kurma itu bisa memohonkan ampun pada ahli kubur. Nabi menggunakan pelepah kurma. Kalau kita sekarang bukan toh, kita sekarang pakai bunga. Jadi kalau kita ke makam, kita pakai bunga. Kemudian bunga ditabur di atas makam. Dengan harapan selama bunga ini masih basah, masih segar, semoga ahli kubur andaikan punya dosa, itu diampuni dosanya. Kita pakai kembang. Apalagi biasanya ada selain kembang? Kembangnya kembang ini loh ya, kembang hidup, bukan kembang apa itu? Plastik. Kan ada toh kalau di kuburan kita itu kan disarankan kalau ke kuburan mau datang mau yasin atau tahlil. Delalah karena anaknya pinter, kemudian gak go yasin di setelno MP3 yasinan. Kan bukan begitu. Ada Ustaz pernah ke kuburan, itu di kuburan itu dipasang speaker banyak dan setiap hari diwaca Quran. Ini hebat panitia kuburannya. Ada maca Quran di kuburan, tapi MP3 yang kita tidak begitu. Ini salah satu contoh tradisi masyarakat kita. Jadi tradisi masyarakat kita ke makam bawa bunga itu bukan tanpa dasar. Salah satu dasarnya ada hadis ini. Nabi pernah melakukan, yaitu kalau Nabi tentu tidak bunga, karena di Mekah saat itu tidak ada bunga. Nabi menggunakan pelepah kurma. Tetapi prinsipnya kan sama. Kita memberikan sesuatu pada makam, sehingga kemudian dengan harapan selama ini masih basah, semoga itu bisa meringankan beban. Nabi pakai pelepah kurma, kalau kita pakai bunga. Artinya sekali lagi, kebiasaan ke makam dengan bunga itu bukan tanpa dasar. Nabi juga pernah melakukan itu. Wa Anasin radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tabarraza nalikane tampak lihajatihi maring kebutuhane Nabi ataituhu mongko nekani sapa ingsun ing Nabi bimain kelawan air fayasilu mongko kemudian basuh sapa Nabi bi kelawan air. Ini etika Anas yang kita bisa tiru. Anas itu pembantu Nabi. Beliau tidak pernah sampai diperintah Nabi. Jadi kata Anas, setiap saya melihat Nabi membutuhkan sesuatu, maka saya berusaha untuk menyiapkan kebutuhan beliau. Kita itu semua jadi anak. Kita semua anak. Etika kita terhadap orang tua mestinya begitu. Kalau Anda di rumah, kira-kira orang tua kita lagi butuh apa toh? Orang tua kita itu lagi sibuk apa? Jangan nunggu diperintah. Kita harus punya punya kepekaan orang tua kita itu kebutuhannya apa.
Jangan sampai kemudian dicelui, dibengoki, dipanggil malah bulet. Enggak, etika kita sebagai anak mestinya kayak Anas tadi. Kata Anas, saya selalu memperhatikan Nabi. Kalau Nabi butuh sesuatu, sebelum beliau minta, Anas sudah menyiapkan. Artinya itu mestinya menjadi pelajaran kita bagaimana etika kita terhadap orang tua, etika kita pada keluarga yang lebih besar. Baik, nanti kita lanjutkan minggu besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna ladhi fa'una bifaqihna wa faqihana wa qarabatil hanabitilina Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna ladhi fa'una bifaqihna wa faqihana wa qarabatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.